Salam jumpa. Jika kita diperintahkan untuk pergi, maka kita harus mengerti kemana kita harus pergi, dengan siapa, dan menggunakan apa, serta apa tujuan kepergian tersebut. Perintah dapat dilakukan dengan baik jika kita benar-benar mengetahui apa yang diperintahkan dan maksud dari perintah tersebut. Demikian halnya dengan mengikut Tuhan. Jika sekedar mengetahui bahwa mengikut Tuhan harus membayar harga, tidaklah cukup. Kita harus mengetahui mengapa kita harus membayar harga dan seperti apa harga yang dibayar tersebut. Dengan mengetahui mengapa dan apa yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan, diharapkan dapat memudahkan kita dalam mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus menggunakan perumpamaan mengenai ladang yang siap untuk dituai, yang ditujukan khusus untuk murid-muridnya. Ini merupakan metafora yang mewakili banyaknya orang yang berada di sekitar lokasi pelayanan dan murid-murid Yesus sendiri. Jelas, ini sangat bertentangan dengan latar belakang mayoritas murid, yaitu nelayan. Sedangkan perumpamaan ini adalah peladang atau petani. Dari mana Yesus mengetahui bahwa pekerja untuk menuai ladang tersebut sedikit? Jumlah penuai sedikit karena adanya perbedaan kebutuhan kemampuan untuk dapat menjadi seorang penuai. Yang bisa melakukan penuaian adalah petani. Menuai memerlukan keahlian khusus dan itu hanya dapat dilakukan dengan baik oleh seorang petani. Sedangkan para murid adalah mayoritas berlatar belakangkan nelayan, yang jelas memiliki juga kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh seorang petani. Perbedaan kemampuan dan latar belakang ini menyebabkan sedikit orang yang dapat melakukan penuaian. Kemampuan yang dimiliki seorang nelayan belum tentu cocok untuk melakukan pekerjaan penuai. Hanya orang-orang yang dengan kemampuan penuai saja yang dapat melakukannya. Perbedaan latar belakang bukan berarti seorang nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan penuai. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat si nelayan harus mau menyesuaikan kemampuan dan kebiasaan untuk menjadi seperti kriteria yang dibutuhkan seorang penuai. Inilah area membayar harga tersebut ketika kita menyesuaikan keadaan kita yang sekarang setara dengan keadaan yang diinginkan. Akan menjadi hal yang tidak mudah dan cepat untuk mengubah suatu kebiasaan menjadi kebiasaan lain. Itu membutuhkan proses. Demikian halnya dengan melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang haus untuk dilayani. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak siap untuk itu. Kita tidak siap untuk merubah karakter kita. Kita tidak siap untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Dan juga kita tidak siap keluar dari zona nyaman yang sudah kita miliki dan masuk ke dalam suatu proses perubahan. Semuanya membutuhkan proses, dan dalam hal proses inilah ada hal-hal yang harus kita kesampingkan. Bahkan ada hal-hal yang harus kita korbankan. Mungkin juga akan melukai perasaan kita. Inilah harga yang harus kita bayar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita siap untuk masuk dalam proses perubahan tersebut dengan segala konsekuensinya. Dengan mengetahui dengan jelas segala resiko apa yang akan dialami, seharusnya membuat kita lebih siap untuk memasukinya. Setidaknya akan ada pegangan untuk kita untuk dapat bertahan dalam proses perubahan tersebut. Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.